Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini saya akan kembali membaca ayat Al-Quranul Karim. Ayatnya panjang tapi saya baca pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastaru samanan qalila. La tastaru samanan qalila. Artinya janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah. La tastaru bi ayatina samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Di belakang. La tastaru bi ayatina samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini saya baca berkaitan dengan ada kejadian di mana seseorang yang sangat terkenal menerima amplop yang tebal dari seseorang di hadapan orang ramai, atau terciduk oleh wartawan bagaimana seseorang itu menerima amplop. Nah, saya teringat 30 tahun yang lalu ketika saya menjadi wartawan haluan dan wartawan semangat di Sumatera Barat. Ada humor dari teman itu yang mengatakan, jangan dilarikan janda orang kecuali suka sama suka. Jangan mencopet kecuali terpaksa. Jangan terima amplop sogok kecuali isinya. Nah, yang menarik nih yang nomor 3 ini. Jangan kamu terima amplop sogok kecuali isinya. Jadi yang heboh di berita nasional itu, orang itu menerima sogok kulitnya dengan isi-isinya. Di dalam humor tadi dinyatakan jangan diterima amplop sogok kecuali isinya. Nah, apakah isinya dengan kulit-kulitnya sekali itu sebetulnya tidak bermasalah. Yang bermasalah ialah pemberian dari orang-orang tertentu yang ada maksudnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kembalilah kita ulang-ulang nanti ayatnya secara lengkap sempurna dari awal sampai akhir, yang isinya wala tastaru bi ayatina thamanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam hadis ada dinyatakan ciri-ciri manusia akhir zaman adalah manusia yang menjual agamanya. Nah, manusia yang bisa berbohong demi keuntungan pribadi, dia menjual agamanya. Itulah terjadi banyak pemurtadan di Aceh. Ada orang-orang tertentu mengaku ustadz, tetapi sebetulnya dia adalah tidak ustadz dan dia menjual agamanya dengan harga yang murah. Ada yang dijual dengan honor per bulan, ada yang dijual melalui beasiswa, ada yang dijual melalui pernikahan karena jatuh hati kepada seseorang yang berbeda agama. Astagfirullahaladzim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, nah ini masalah amplop sogok. Astagfirullahaladzim. Kalau kita renungkan berapalah dunia ini, kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat Allah, keislaman, pembersihan diri kita, berapalah lamanya uang itu kita makan. Masya Allah. Saya tadi menulis di internet tentang sogok, bukan sogok ya, amplop lagi.
amplop yang diterima oleh tukang santet. Karena sedang viral sekarang ini tukang santet di mana-mana. Ada di Medan, ada di Jawa, tapi yang paling banyak di Jawa. Tukang-tukang santet itu telah membunuh ratusan orang, bahkan ada yang ribuan orang, karena dia telah menyantet orang selama 30 tahun. Bahkan ada yang perempuan yang menjadi tukang santet di dalam video itu. Nah, ditanyalah yang termahal itu, berapa Anda dibayar sekali menyantet? Ada yang 130 juta. Jadi kalau yang membuat orang tuh sakit lama, itu ritualnya katanya lebih banyak, lebih panjang lagi. Itu amplopnya makin tebal. Kalau langsung mati, itu amplopnya tebal juga. Kalau amplopnya yang agak tipis, membuat orang itu sakit. Nah, sakit saja. Nah, jadi rupanya amplop ini beredar di kalangan para tukang santet. Amplop itu beritanya beredar di kalangan para wartawan. Amplop itu beredar di kalangan advokat, pengacara. Amplop itu beredar di kalangan para mubalik, para penceramah. Ya, kalau guru agama, mubalik, penceramah, amplopnya tidak pernah dipersoalkan orang tebal tipisnya. Iya, makin tebal itu makin dipuji orang, hebat orang memberi. Tetapi kalau pimpinan satu organisasi atau ulama-ulama terkenal atau orang-orang yang mengaku suci hebat selama ini lalu menerima sogok, waduh, sangat memalukan sekali. Apalagi orang-orang yang banyak hafal hadis, orang yang disegani. Kalau orang yang banyak hafal hadis misalnya, ada hadis dari Rasulullah SAW menyatakan, la'anallahu rasi wal murtasi wallazi yamsi bainahuma. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara keduanya. Itu sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi dikatakan dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasi, orang yang menyogok, isim fa'il ya, ar-rasi, orang yang menyogok, wal murtasi, orang yang menerima sogok, wallazina yamsi bainahuma, dan orang-orang yang menjadi perantara keduanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu tantangan yang dihadapi umat Islam seluruh dunia, apalagi kalau berhadapan dengan budaya Tionghoa. Ada yang sesuatu namanya angpau. Angpau itu adalah sejenis amplop hadiah-hadiah. Pada awalnya hadiah-hadiah, yang kedua janji-janji, yang ketiga memaksa. Nah, ujung-ujungnya terpaksa. Orang yang sudah menerima sogok terpaksa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh pemberi sogok. Bahkan bisa-bisa dia mengancam. Mengancamnya, awas aku bocorkan, atau diancam dengan kekerasan. Nah, jadi kalau kita baca riwayat-riwayat di secara sogok menyogok ini, memang itu ada di dalam kisah-kisah terdahulu yang banyak sekali. Saya waktu kecil berada di suatu daerah di mana banyak orang-orang yang biasa menggunakan sogok ini. Lalu apa katanya?
wah, kami masih tetap bisa hidup lah selagi ayam mau dikasih makan beras. Nah, ini sindiran ini, majazi ini. Kami akan tetap bisa hidup, bisa jaya selagi ayam masih mau makan beras. Maksudnya apa? Ayam itu bisa disogok dengan beras. Istilahnya, kami tetap disanjung, dipuji orang selagi orang itu mau menerima sogok. Itu artinya selagi orang itu mau dengan duit. Kapanlah manusia ini tidak mau dengan duit? Apalagi tuyul. Itu kerjanya mencari duit, tapi tidak dia yang memanfaatkan duit itu. Yang memanfaatkan tuannya. Tuyul tidak mengerti bagaimana manfaat duit itu. Cuma dia disuruh. Dalam bahasa Jawa disebut dikongkon, disuruh. Nah, dia pun mencari duit. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingat hadis Nabi menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u aina akhaza maluhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa nanti manusia tidak lagi mau peduli di mana dia mendapatkan uangnya, apakah uang yang halal atau uang yang haram. Tidak peduli lagi. Aminal halal aminal haram. Apakah uang sogok, uang gosok, uang riba, entah apa lagi, dia tidak akan peduli. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah menjadi renungan bagi kita semua, betapa sesungguhnya perjuangan dalam melawan hawa nafsu itu sangat berat sekali. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan 3 doa. Di antara doanya itu, a'udzubika min nafsin la tasba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari tuntutan hawa nafsu yang tak pernah terpuaskan. Jadi rupanya dalam kehidupan di dunia ini, hawa nafsu tidak bisa terpuaskan. Ada 3 serangkai doa itu. A'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min nafsin la tasba'. Aku berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang tak pernah terpuaskan. Kemudian a'udzubika min ilmin la yanfa' min nafsin la tasba'. Min du'ain, yang ketiga, min du'ain la yarfa', dari doa yang tidak pernah engkau terima. Yarfa' itu artinya diangkat, doa yang tak pernah diangkat. Tak diangkat itu artinya tidak pernah diterima. Atau min da'watin la yastajabulah, dari doa yang tidak pernah diperkenalkan baginya. Nah, ada 2 redaksi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan dari hadis Nabi tadi yang sesuai dengan yang bahasan kita ini adalah yang di tengah tadi, a'udzubika min nafsin la tasba'. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada hawa nafsu yang tak pernah merasa puas. Nah, itu hawa nafsu itu memang tidak pernah merasa puas. Dapat 1 mau 2, dapat 2 mau 3, dapat 3 mau 4, dapat 4 mau 5, akhirnya mau semua. Itu kata Roma Irama, akhirnya ingin semuanya. Nah, dalam hadis lain dinyatakan oleh Rasulullah, seandainya kepada manusia itu diberikan kepadanya 2 lembah emas, mungkin 1 lembah itu ada 1/2 kilo persegi. 2 lembah, yang 1 lembah lagi juga 1/2 kilo atau 1 kilo persegi.
Seandainya dua lembah itu emas semua, lalu ditanyakan kepada orang itu, sudah puaskah engkau dengan mendapatkan dua lembah emas itu? Belum, katanya, belum puas. Apa yang kau inginkan sekarang? Aku ingin, katanya, lembah yang ketiga. Aku ingin emas satu lembah lagi. Nah, begitulah rakusnya manusia yang tidak beriman, tidak bisa mengawalkan dirinya, mau semua. Nah, itu yang dirasakan oleh Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Suruh dibayar zakat. Zakatnya waktu itu mulai dari 5%, paling sedikit 10%. Itulah yang memberatkan. Sedangkan umat Islam hanya dikenakan 2,5%. Nah, masalah 10% di dalam ajaran Bible, Injil, itu sekarang disebut dengan 1/10. Bayarlah 1/10. Jadi di Jerman ada puluhan ribu tentara Jerman meninggal. Lalu tinggallah janda-janda yang tidak punya anak. Ada yang punya anak, tinggallah janda-jandanya itu, janda muda. Kemudian tinggallah tabungan-tabungannya yang ratusan juta masing-masing di dalam tabungan itu. Nah, dalam tabungan itu begitu banyak, akhirnya Jerman mempunyai kesempatan modal yang banyak untuk membuat teknologi yang lebih canggih, karena mendapatkan uang yang begitu banyak. Nah, ditanyakan kepada orang-orang yang tinggal itu, tentara sudah mati, dapat asuransi, apakah dia puas? Tidak juga puas. Masya Allah, banyak yang tidak dipuaskan orang yang tinggal tadi. Pertama, dengan harta yang banyak tinggal itu dia tidak puas. Yang kedua, janda-janda yang muda itu berdemonstrasi. Apa katanya? Ini ajaran agama di Jerman ini salah, katanya. Kenapa? Hanya boleh satu wanita, satu laki-laki menikah dengan satu wanita. Sedangkan ratusan ribu tentara dari Jerman meninggal, laki-lakinya mati, tinggallah perempuan-perempuan yang banyak, 1/12. Nah, kenapa tidak diizinkan poligami, katanya. Lalu bertanyalah para ahli hukum, ahli agama di Jerman. Oh, kalian menginginkan poligami, satu laki-laki banyak wanita, karena suami kalian banyak meninggal ratusan ribu di medan perang waktu Hitler. Iya, seperti apa yang kalian inginkan? Seperti ajaran Islam, katanya, di mana orang-orang yang mampu boleh poligami. Yang kedua, tuntutan kalian itu jangan diperlakukan 10%, 1/10 dari harta itu. Yang kalian inginkan berapa persen yang boleh? Seperti ajaran Islam, katanya. Apa dia? 2,5%. Masya Allah. Jadi dua hal ajaran Islam ini dipuji oleh orang yang tidak Islam, tapi menginginkan seperti yang Islam ajarkan. Seperti apa, katanya? Seperti ajaran Islam, katanya. Hanya 2,5%. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, begitulah alaminya ajaran Islam itu. Orang yang non muslim pun di saat-saat tertentu dia akan melirik kepada ajaran Islam. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali arah-arahnya, variasi. Padahal tadi awalnya tentang amplop, bisa kemana-mana. Ya, simpulkan sendiri, saya tidak memberikan kesimpulan. Itu tadi masalah amplop itu hanya memicu, memberikan semangat, api ceramah dan api dalam menulis, sehingga membakar jiwa kita untuk mendalaminya lebih jauh. Yang intinya, marilah kita menjauhi yang haram, bahkan juga yang subhat. Mari kita cari yang halal, bahkan yang makruh pun sedapat mungkin kita tinggalkan. Kalau kita bisa melakukan demikian, kita akan sampai kepada janji Allah, apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ceramah selesai, mari kita membaca selawat. Ya, baca selawat. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi farfa'na bi barakatihim. Rabbi farfa'na bi barakatihim. Nabi barakatihim husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Itu kita dapatkan dari video siapa? Ustadz Ujang Bustami. Kalau Ustadz apa lagi satu itu? Ustadz Idrus. Gus Idrus apa? Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Rabbi, Rabbi ujungnya? Wah, tidak ingat ya. Kita baca yang lain. Kita baca salawat yang dipopulerkan oleh Raihan. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala. Bisa? Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Terus apa lagi? Wa'ada dama bil ilmillahi salatan. Terus salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bisa kan? Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi bi'ilmi apa? Mulkillahi. Terus bi'ilmillahi apa? Bi'ilmillahi wa salatan daimatan. Terus daimatan bidawami mulkillahi. Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi salatan ada
jannatan. Shadaqallahul azim. Nah, nanti kita sambung lagi di rumah. Masya Allah. Oke, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.